berhentilah jadi peserta didik. Hai guys, kembali lagi di Mata Kaito Channel. Teman-teman sudah belajar belum? Pasti belum juga kan? Belum sih. Nah, untuk itu saya punya nih seseorang yang bisa membantu kita dalam masalah ini, yang bisa membawa kita keluar dari permasalahan. Superman? Bukan. Bintang tamu terkenal. Bisa jadi? Oke, kira-kira siapa? Super penasaran sekali nih. Iya, penasaran? Saya penasaran, teman-teman juga penasaran. Maka mari saja kita Kita undang bintang tamu spesial kita pada kali ini. 1, 2, 3. Hai Hai, Bapak. Kita ingin mengungkapkan rahasia kita. Jadi kita ini sebenarnya belum belajar, Bapak. Oh, belum belajar. Nah, waktunya sudah mepet nih, Bapak. Kita sudah mau ujian lagi, ulangan ini kan. Kira-kira ini ada saran tidak dari Bapak untuk kita belajar ini agar lebih efektif gitu, Bapak? Oh iya ya. Saya punya saran, punya tips juga. Ya, bagi kalian yang super sibuk ini, saya punya saran ya. Mau tahu? Dan mungkin bukan hanya kalian aja ya, mungkin pemirsa di rumah juga ya, pingin tahu rahasianya ketika menghadapi ujian atau ulangan gitu ya. Tips apa yang harus kita hadapi? Jurus-jurusnya apa sih ya gitu ya. Jadi itu aja ya. Jadi masalah kan itu di waktu tadi toh, Pak. Jadi bagaimana cara kita mengelola waktu ini biar cukup? Oh ya, itu sebenarnya ada ya. Yang pertama itu ya, boleh disimak juga ya yang di rumah, tolong perhatikan juga ya. Nah, pemirsa di mana saja berada ya. Yang pertama, bagi peserta didik yang jam terbang tinggi, itu harus yang pertama itu mengatur jadwal. Kita harus buat yang namanya schedule ya. Buat schedule dengan banyaknya kegiatan, harus ada schedule sehingga kita bisa mengatur waktu untuk kita belajar. Sesibuk apapun, ingat tetap belajar gitu. Oke, mungkin ada website yang Bapak bisa kasih tahu ke kita gitu supaya kita bisa lebih cari referensi belajar gitu, bisa lihat soal-soalnya, bentuk soalnya yang akan kita hadapi nanti waktu. Oh ya, kalau berbicara tentang website ya, saya pikir memang banyak website, tetapi yang kita lebih fokus itu sebenarnya adalah materi dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kasih materi apa, sebenarnya kita fokusnya di seputaran materi itu gitu. Nah, tipsnya ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi pembelajaran, ya dari materi yang diberikan itu atau yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, nanti kita buat soal. Nah, Kita buat soal sendiri. Nah, soal-soal yang kita buat itu lalu kita jawab juga dengan berbagai macam cara. Kita buat soal dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu menggunakan 5W 1H. nah itu Gwinet itu sebenarnya sudah jadi trik dan tips kakak kelas. Jadi ini untuk Gwinet. Jadi kita tuh rahasianya itu, walaupun di tengah kesibukan dan kepadatan aktivitas kita tetap punya waktu untuk belajar. Kita buat schedule dan juga kita biasa buat soal dari materi yang telah diberikan guru. Baik, terima kasih banyak sudah Pak Guru untuk tipsnya. Langsung dicoba sebentar waktu pulang ini, langsung saya coba. Tapi masih ada lagi tambahannya. Oke. Tambahannya apa? Nah, tambahannya yaitu berhentilah jadi peserta didik atau berhentilah jadi anak sekolah. Hah? Kenapa, Bapak? Anak sekolah yang malas, yang gitu ya. Dan Malas, ya, ya. yang malas. Itu kalau kita sudah malas berarti kita tidak akan tahu apa-apa. Jadi berhenti jadi anak sekolah yang malas.
Itu kuncinya. Oke kawan-kawan, kita sudah punya bekal ini untuk ujiannya. Terima kasih untuk Bapak Lukas yang telah memberikan tips dan trik ini, sangat berguna untuk kami. Siap jadi jurus rahasia menghadapi ujian. Oke. Jadi baik Bapak, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kita pengen gitu tanya ke Bapak gitu, mungkin pengalamannya Bapak waktu menjadi murid SMA dulu. Oh iya. Apakah Bapak dulu pernah kayak kita juga kesulitan waktu untuk mengatur jadwal belajar dan sebagainya? Ya jujur, karena saya juga pernah jadi siswa. Ya memang untuk mengatur waktu itu memang perlu. Kita karena kesibukan, bukan saja kesibukan untuk belajar, kita juga kesibukan yang lain. Itu kita juga kesibukan sosial namanya. Kita juga harus berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan. Jadi sudah pasti waktu saya SMA juga dulu itu mengalami hal yang begini. Nah tadi seperti yang saya bilang, cara untuk mengatasi yaitu mengatur jadwal. Saya punya jadwal. Saya biasa bangun pagi sebelum ayam berkokok itu ya. Itu sudah berkokok duluan ya, karena dulu tuh susah sekali ya, kita tidak punya jam dinding ataupun jam tangan, apalagi HP. Nah, jadi kami berpatokan pada ayam. Begitu ayam sudah berkokok ya, kita ukur-ukur sebelum ayam berkokok kita udah bangun duluan. Tapi bahwa memang jadwal itu perlu kita atur. Ini ada tips dari beberapa guru-guru lain ini Bapak. Katanya cara belajar yang efektif itu di pagi hari sebelum ujian. Ya, saya pikir mungkin itu salah satu tips atau jurus yang mungkin bisa efektif, bisa juga tidak, tergantung ya. Tetapi sejujurnya kalau kita memang sudah menguasai sebuah ilmu pengetahuan, itu dia tidak akan mengenal waktu. Apakah kita pagi atau malam, siang ya, itu tidak akan berpengaruh sebenarnya. Tetapi ada benarnya juga kalau kita hanya refreshing, apa istilahnya, kita merefresh saat itu, kita lihat-lihat gitu ya materi atau bahan yang kita akan ujian hari ini, itu memang penting. Tetapi saya berdasarkan pengalaman menjelang ujian itu ya saya tidak belajar lagi. Saya tidak ini, karena memang saya sudah siapkan diri sejak lama. Waduh, itu sangat berbeda dengan kita ya. Aduh. Jadi begitu menjelang ujian ya saya hanya refreshing aja, lihat-lihat aja sepintas gitu, tidak terlalu tekun lagi. Oke, mungkin ada hal-hal yang Bapak tidak bisa lupakan waktu masa SMA gitu, hal-hal yang indah, yang sulit dilupakan, yang harus dikenang terus. Yang ya kalau yang berkaitan dengan pembelajaran ya ada hal yang memang saya tidak bisa lupa. Itu ketika saya waktu di SMA itu, saya itu sebenarnya terlambat karena waktu itu di pintu gerbang sudah dijaga oleh petugas. Waktu itu ada satpamnya, mereka sudah jaga di pintu gerbang, jadi kami tidak bisa masuk. Tetapi untungnya kami bisa masuk. Pintu gerbang dijaga dan kami tidak bisa masuk, tapi kami masuk dari pinggir-pinggir, dari bukan gerbangnya, kami masuk dari sisi lain karena memang temboknya belum ada waktu itu. Hanya gerbangnya aja yang dijaga. Itu tidak patut. Itu saya tidak lupa karena apa? Waktu itu sempat saya berargumentasi dengan guru saya. Saya dipanggil, katanya kamu lambat. Saya bilang tidak. Tadi saya lihat kamu lompat tembok. Saya bilang tidak, saya bukan lompat, saya panjat. Nah gitu. Akhirnya Tidak ditiru ya guys. dan ini bukan untuk ditiru. Ya, ini pengalaman saja. Itu yang tidak bisa saya lupa karena ada nilai-nilai humor juga di sana. Pengalaman lucu apa lagi ini Bapak? Biasa yang menjelang ujian, apakah ada hal-hal yang Ya, saya juga punya kemauan untuk membaca sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu ilmu pengetahuan itu kita harus banyak membaca ya, karena ada orang bilang buku itu adalah jendela dunia. Saya adalah orang yang kuat membaca. Jadi hampir ini pengalaman ya, waktu masih SD saja, di satu SD itu buku semua yang ada di satu SD itu di perpustakaannya itu habis saya baca semua. Termasuk yang buku-buku 30 tahun Indonesia Merdeka yang tebal itu habis. Nah, ketika saya SMA juga begitu, suka membaca. Nah, kenapa saya suka membaca waktu itu?
karena memang sumber informasinya memang hanya dari membaca. Beda kalau sekarang banyak sumber informasinya. Dulu bahkan sampai kami untuk akses ke perpustakaan bila sulit, kami dengan berbagai macam cara akan lakukan supaya bisa masuk perpustakaan. Begitu kita pinjam buku juga susah ya, kami dengan cara kami gitu. Karena saya di perpustakaan juga ambil buku tanpa pemberitahuan ke petugas perpustakaan. Lalu setelah 1 minggu kemudian saya kembalikan buku itu, petugas perpustakaan kaget. Nah gitu. Aduh. Ternyata saya ada ambil buku. Jadi saya bilang waktu itu ibu ada suruh saya tulis itu, tapi tidak sempat. Padahal sebenarnya saya ambil tanpa informasi ke petugas perpustakaan. Gitu. Aduh, ternyata Bapak Lukas punya hobi membaca. Nah, Bapak ada kira-kira Bapak punya rekomendasi buku apa ini untuk kami baca? Ya kalau untuk sekarang ya semua itu bisa ya, semua buku itu boleh dibaca karena pasti dari setiap buku itu punya kelebihan, punya kekurangan. Silakan kita membaca ya sesuai. Misalnya kita butuh buku apa atau kita punya tantangan apa ya kita siapkan diri untuk buku tersebut. Saya sih lebih suka ke novel-novel. Ya. Sama sih, kalau saya juga lebih suka yang cerita-cerita novel juga. Kalau buku pelajaran jujur sih Bapak, ini kita kalau mau belajar baru dibaca. Oh iya. Aduh. Sama tidak? Sama sih. Tapi tetap belajar sih. Tetap Iya. harus Ketika kita belajar. membaca buku novel atau buku-buku apa saja sebenarnya itu bagus juga untuk menambah wawasan bahasa kita. Saya juga suka suka membuat cerita ya. Saya paling juara kalau cerita, gitu ya, cerita ya dalam ini kita biasa bilang mengarang ya. Saya mengarang sebuah cerita itu pasti akan membuat audiensnya tertarik. Walaupun hanya karangan-karangan biasa saja, tapi nanti ketika membawakan cerita itu jadi dia mempunyai nilai tersendiri gitu bagi audiens. Widih, jadi kita harus rajin-rajin membaca. Ingat guys, harus rajin membaca. Tips dan trik dari semua tadi yang sudah Bapak sampaikan itu, pokoknya kita harus rajin belajar, harus bisa memanage waktu untuk belajar. Walaupun dalam kesibukan apapun, kita harus tetap bisa mengeser waktu ya. Mungkin kalimat terakhir dari Bapak, kasih semangat kita nih Satu Bapak. kalimat untuk kami. Ya tetap semangat. Itu bukan kalimat ya. Tetap semangat dan Tetap semangat menghadapi berbagai macam persoalan dan ingat lakukanlah suatu pekerjaan secara berulang-ulang supaya bisa menjadi master gitu. si. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk tips and triknya yang sudah diberikan kepada kami. Kiranya akan menjadi bekal untuk kami yang menghadapi ujian. Ya. Dengan kalimat tersebut, demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Ingat